dari BI dan BUMN. Di sini ada Pak Edi dari Bank Indonesia, beliau kepala Bank Indonesia di Tokyo. Kemudian Pak Firman, beliau dari BNI Batam. Kemudian juga hadir di sini dari ICJ itu adalah Indonesian Community in Japan yang terdiri dari Young Indonesian Professional yang bekerja pada berbagai institusi di sini. Kemudian ada juga dari PPI, ada juga dari forum apa itu Indonesia Business Forum di Jepang, dan berbagai unsur masyarakat. Dan kehadiran ini terpaksa kami batasi, Pak, karena ruangannya tidak ada dan kami sedang ada itu di lobi. Jadi kami memang membatasi, padahal permintaan sudah cukup banyak. Jadi di sini telah hadir rekan kita Pak Hermawan, mungkin sudah mengenal beliau, saya tidak perlu baca CV-nya. Dan beliau di sini cuma memiliki hanya sedikit waktu, karena beliau pada hari ini, sore hari ini akan kembali ke mana, Pak, Jakarta, ke Indonesia lagi, Pak. Nanti ada sedikit bincang-bincang dengan beliau yang akan dipandu oleh Pak Tulus, atase perdagangan kita. Jadi untuk tidak membuang waktu, Pak, karena apa yang disampaikan Bapak akan lebih penting, kami persilakan kepada Pak Hermawan dan kami persilakan kepada Pak Tulus untuk menjadi moderator. Terima kasih Bapak Wakapri, Bapak Roni Yuliantoro, yang telah memberikan introduksi mengenai acara ini. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bangga dapat mendengarkan nanti pencerahan dari Bapak Herman Hutajaya mengenai marketing. Saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah membuka Facebook, sudah membuka YouTube dan sebagainya. Jadi profil beliau sangat komplit di situ. Kalau kita cerita masuk ininya, CV-nya beliau barangkali nanti sore belum selesai, sehingga nggak usah saya bacakan. Karena kita Pak Herman punya waktu berapa menit untuk presentasi? Dan saya jam 3 mesti berangkat karena SQ-nya jam 7. Jadi nanti mungkin 45 menit gitu bicara setengah 3 gitu. Jadi kita sedang waktu 40 menit. Ya, itu kesepakatannya dengan Pak Hermawan, 45 menit beliau akan membawakan presentasi, kemudian silakan diskusi nanti 30 menit dengan efektif. Saya kira saya nggak akan berpanjang yang lebar, silakan Pak Hermawan, waktu 45 menit. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya beruntung sekali ini, cuma 3 hari di arrange bisa datang lebih banyak orang. Terima kasih Pak Roni. Memang there is no freelance ini kelihatannya. Saya datang diajak lunch, tapi kemudian Bu Fitri ngomong dan saya selalu siap lah. Ayo ngomong nggak apa-apa, ngomong ada waktu gitu ya. Nah, tapi tadi lumayan dikasih lunch lagi. Jadi ada 2 lunch sudah, tapi ditambah lagi Pak Kuroda sudah ngajak saya makan malam sama Bu Fitri di Midtown sampai malam long dinner. Jadi lumayan, 2 lunch plus 1 dinner. Jadi sudah nyucuk sudah ya. Saya ini slide standar tentunya tidak semua nanti saya akan bicarakan. Karena saya tidak membuat slide khusus, jadi begitu ada assignment untuk bicara, saya langsung kontak Jakarta, kemudian saya minta di email ke Ibu Fitri, kemudian ini slide standar. Ini akan menjadi buku ke-6 saya bersama Profesor Philip Kotler. I've been working with him since 1998. Jadi kalau di marketing itu maha gurunya ini Profesor Philip Kotler dari Kellogg Graduate School of Management di Northwestern University, yang akan di-launch
itu buku kelima. Jadi ini lagi dipersiapkan Mas ya. Buku kelima saya namanya Marketing 3.0. Ada endorsementnya Pak SBY, dan mudah-mudahan nanti gala launch-nya ada di Kellogg Campus di Chicago, di mana Pak Benny Bahana yang sudah ditetapkan jadi konjen, tapi nanti sebentar lagi berangkat ke sana akan menjadi host dan akan disponsori oleh Budpar menjadi Indonesian Cultural Night sekalian. Karena kebetulan itu nanti akan di launch di Kellogg. Pada waktu itu ada 100 orang eksklusif seat, dan the first time ever di kampus Kellogg boleh di launch buku trade book, bukan textbook. Itu buku kelima, Marketing 3.0. Tapi sebenarnya 3.0 dan New Wave ini nanti merupakan continuation-nya ini. Ini merupakan continuation. Jadi kalau Marketing 3.0 itu marketing dengan kejujuran. Inspirasinya dari Nabi Muhammad Al-Amin gitu ya. Jadi entrepreneur yang jujur kan. Beliau di hadisnya kan ada, beliau lihat ada orang dagang kayu tapi kayunya basah, tapi kemudian disembunyiin, nggak boleh dikeluarin sama Nabi, dibilangin nggak boleh, kalau basah mesti ngomong basah. Jadi saya selalu ngomong satu-satunya Nabi itu yang bisa dagang itu ya cuma Nabi Muhammad. Nah, saya the only non Muslim yang diangkat Bank Indonesia itu Pak Edi tahu, yang duduk di Komite Perbankan Syariah. Makanya kalau ngomong assalamualaikum lumayan nah, jadi saya belajar hadis, kemudian saya punya ide di luar marketing 3.0. Ke 1.0 kalau produknya bagus, IQ itu kayak China. 2.0 kalau kita pinter bikin customer happy, itu namanya EQ. Tapi 3.0 ini harus marketing dengan penuh kejujuran. Sebetulnya alamin lah sebetulnya. Nah itu nanti akan di launch di Kellogg itu 15 Juni 2010 oleh John Wiley. Dan saya tanggal 20 dari Jakarta muter ke Mexico City, ketemu sama teman-teman KBRI di situ, menjajaki kemungkinan untuk launching di beberapa negara. Kemudian muter ke Sao Paulo, ketemu sama teman ITPC di sana, ke Santiago, ketemu sama teman-teman KBRI di sana. Dan tadi malam kita ketemu sama Japan Marketing Association, Pak Tulus dan Pak Ridwan ikut. Hasilnya kayak apa belum tahu, tapi memang saya rencanakan untuk mendukung positioning Indonesia sebagai, bukan cuma sebagai negara terbesar di ASEAN, tapi juga G20 sekarang. Makanya mumpung ada marketing 3.0 ini, marketing penuh kejujuran, dan kebetulan global economic crisis ini kan karena penuh dengan kebohongan ini. Negara maju yang dulu ngajari kita supaya governance apa-apa ternyata banyak berbohong. Jadi produk-produk finansial yang sebetulnya tidak bagus karena asalnya dari subprime ternyata dikasih rating AA+ dan sebagainya, itu bujuk semua. Ya, saya ngobrol sama dari Bank Indonesia, ini teman kita yang baru, ini ekonomis, ini masih muda tapi pinter, Mas Iwan, dia bilang ya itu mereka pinter menciptakan persepsi kan. Jadi produk-produk finansial yang bodong sebetulnya tapi di rating AA+. Nah itu salah satu tugasnya Bank Indonesia katanya di sini ya, ngelobi sebetulnya, memberikan informasi supaya lembaga rating itu tidak cuma dapat informasi sepihak sehingga Indonesia itu elek terus gitu. Padahal kita itu kan lebih indah daripada persepsinya gitu. Nah kalau mereka negara maju itu sekarang lebih indah persepsinya, realitinya mungkin tidak kayak gitu. Jadi mumpung ada buku marketing 3.0, mumpung ada endorsementnya Pak SBY, makanya saya memanfaatkan untuk kemudian tahun ini bisa keliling di 10 negara paling enggak. Simbolisasinya kan 20-10 gitu, 10 negara G20 gitu. Kalau orang marketing ini pinter ilmu gaduk, jadi digaduk-gaduk kan gitu ya. Marketing itu nggak boleh bohong, tapi boleh milih apa yang dikatakan gitu, dan harus pinter milih ya. Oke. Nah, New Wave Marketing ini nanti saya pilih karena ini nanti bukan cuma yang marketing 3.0. Kalau 3.0 itu lebih ke filosofinya. Katakanlah di dalam buku itu saya katakan bahwa nanti perusahaan itu kalau mau survive, mission, vision sama values-nya, vision, mission, values itu kan VMV, tidak boleh cuma rasional dong. Kalau 1.0, perusahaan 1.0 itu biasanya ya pokoknya deliver customer
satisfaction, profitability yang dikejar kayak begitu-begituan. Kalau 2.0 itu menjadi perusahaan yang menginspirasi orang, tetapi kalau 3.0 itu betul-betul ada di dalam visi misi dan values-nya betul-betul company itu memperhatikan lingkungan, memperhatikan orang miskin dan sebagainya. Nah itu bersifat filosofi. Buku 3.0 itu memang bukunya para dewa, bukunya dewa. Jadi saya sampai pergi ke UN di New York, di UNICEF, karena saya duduk di Board of Trustee UNICEF Indonesia. 2 tahun yang lalu ketika punya ide seperti itu, saya sampai belani ke UN, mereka senang semua. Ini gini, tapi example-nya jangan sampai ngawur loh. Karena untuk menjadi perusahaan 3.0 itu susah, ya kan? Akhirnya ya memang disaring. Misalnya pharmaceutical company tidak boleh masuk situ. Karena pharmaceutical company itu katanya orang UN bujuk semua itu katanya. Kosnya sekian, dijualnya sekian. Terus kalau di Indonesia kan ada beberapa perusahaan, ya bukan beberapa perusahaan, sebagian besar dokter-dokter pokoknya disponsori macam-macam supaya nulis resep. Nah, customer-nya kan nggak ngerti apa-apa. Jadi pharmaceutical itu dianggap tidak 3.0. Makanya setengah mati juga bikin 3.0 karena bukunya dewa, jadi ya milih example-nya itu hati-hati sekali. Jadi katakanlah kayak Body Shop itu salah satu 3.0. Saya pernah makan siang sama Dame Anita Rodrik, foundernya Body Shop. Saya beruntung sekali pernah makan siang sama beliau, sama Deepak Chopra. Deepak Chopra yang nulis buku dari Amerika, orang American Indian itu, bertiga di Singapura. Kebetulan aja saya tanya, are you a business person or activist? Saya tanya. Kalau business person kan bekerja demi profit, kalau aktivis bekerja demi publik. Nah ini ada teman kita ini bekas Isaac ini, sekarang sudah tidak mau kerja lagi. Dari Citibank anak muda sudah gergeten dia kerja di NGO sekarang. Nah ini banyak nih anak muda yang gini kerja di NGO. Nah saya tanya, Body Shop itu sebetulnya perusahaan apa NGO? Dia bilang, your question is not relevant. I'm 100% business person and I'm 100% activist. Body Shop itu 100% company and 100% LSM. Itu baru perusahaan 3.0. Jadi bukan CSR. Kalau CSR itu you can do anything what you want to get profit and then we allocate 10% of our profit untuk doing CSR. CSR itu PR. Jadi itu buku agak idealis. Karena itu kemarin ketika ketemu orang GMA, pertama dia juga nggak ngerti gitu ya, tapi lama-lama Pak Tulus ya, setelah saya ngomong aku nggak terima, pokoknya nggak bisa jelasin sama dia. Kita sebagai orang Indonesia ini kan susah ini Pak, belum sudah dianggap lu kan apa sih ilmunya kan gitu ya, dianggap ilmu TKI gitu ya. Tapi di waktu makan aku ngomong terus sama Pak Tulus dengerin sama Pak Ridwan, wes pokoknya aku cerita terus. Untungnya bareng Pak Ridwan kan setengah Jepang ini. 100% Indonesia, 100% Jepang ini. Jadi enak aku. Tapi akhirnya dia ngakui, iya ya perusahaan Jepang itu sebetulnya dulu 3.0 semua katanya. Kayak Matsushita dulu pada waktu mulai didirikan itu kan nggak nyari duit dong, tapi visinya itu membuat semua orang itu punya radio katakanlah. Sony, Akio Morita, apa itu kan. Nah, cuma belakangan karena sudah go public, IPO, jadi tiap 3 bulan sekali disuruh kasih report profitnya berapa. Ini yang menyebabkan rusak ini kan Wall Street sebetulnya. Every 3 months you have to report. Kalau tidak ada profit ya sudah, harga sahamnya hancur. Nah ini berpikir short term, kalau setelah short term bisa nggak bisa 3.0 lagi. Akhirnya 1.0, akhirnya membujuk semua demi supaya kita tidak ditinggalkan oleh investor shareholder. Nah kayak gitu. Nah ini lebih ke arah strategi dan taktiknya. Ya, jadi kejujuran itu tetap harus ada, tetapi ini lebih ke taktiknya. Coba kita lihat ya. Ini cuma beberapa quotation tentang saya. Saya beruntung sekali masuk 50 guru ini bersama Kenichi Ome. Ada 2 orang Asia yang masuk CIM UK ini, ada satu asosiasi marketing Inggris yang sangat konservatif. Saya mungkin cuma laki aja masuk sini gitu sama Kenichi Ome gitu. Terus ini daftarnya, ini apa? Ini tak pakai sebagai modal ini Pak. Kalau aku pergi ke Singapura, ke Vietnam gitu, kan dihina-hina orang gitu. Aku pernah di Vietnam nggak boleh ngomong kalau aku orang Indonesia. 500 orang datang, partner saya bilang, kamu jangan ngomong kalau kamu orang Indonesia. Kamu tak jual sebagai presiden, gue marketing asosiat 50 ribu, kurang ajar tapi gitu. Habis satu session, seneng orang-orang aku mulai ngomong aku Indonesia. Sampai sekarang dia siwak sama saya.
Ya sudah, tidak apa-apa, saya pacaran sama orang lain di Vietnam, aku nggak berani duit. Nasionalisme saya ini, tapi ini tak pakai sebagai modal saya. Jadi dia bilang orang Vietnam itu memang tidak ngerti marketing, tapi kita cuma mau belajar marketing itu dari orang Amerika dan Singapura katanya dia. Dan nggak pikir-pikir ya tuh. Makanya aku udah terima Pak, bikin Philip Kotler Center for ASEAN Marketing supaya ibu kotanya ASEAN itu ya Jakarta. Terutama kalau marketing, Philip Kotler tak pegang dulu. Kalau Philip Kotler sudah tak pegang, tak bikin Philip Kotler Center for ASEAN Marketing. Dan supaya kelihatannya bukan 2 foundernya, 3, tak ambil the best professor di Nanyang. Nanyang itu sekolah bisnis nomor 1 di Singapura sekarang. 3 founder, udah pokoknya ada orang butuh di ASEAN ya mesti lewat kita gitu. Jadi caranya marketing ya gitu Pak. Nah ini supaya Jakarta itu bisa dipersepsi sebagai Bruselnya ASEAN. Padahal itu Brussel tidak jadi ya. Kalau di Brussel kan memang betul ada parlemen Eropa, ada bank sentral apa kita kan tidak ada apa-apanya, arisan tidak jadi ASEAN ya. Cuma untuk lumayan sekarang arisan yang ada charternya gitu. Jadi ini sekarang tak pakai contoh ini. Di Singapura ada nggak nih orang Singapura masuk sini? Tidak ada kan? Malaysia ada, jadi enak ini Pak. Nah ini cuma apa penghargaan lain dari ya kayak gini. Ini aku cuma mengatakan saja bahwa banyak orang sudah mulai meragukan kapitalis loh sesudah global economic crisis. Tapi Farid Zakaria ini argue, ini orang Muslim ini Pak. Ini orang Muslim yang sangat pintar, dia muncul di CNN, di Newsweek terus-terusan. Orang ini luar biasa ini. Saya senang sama orang ini. Dia mengatakan kapitalisme itu tetap nggak bisa. Cuma kapitalisme itu kalau dijalankan dengan benar, nggak boleh kapitalisme yang bujuk-bujuk gitu ya. Kapitalisme yang sekarang ini kan kapitalisme bujuk-bujuk. Nah ini buku marketing 3.0 yang nanti akan di launch itu Pak. Tapi belum ini sekarang masih di persiapan terakhir. Nah ini yang tadi saya ceritain kalau di 3.0 itu di esensi daripada buku saya 3.0 itu bahwa 1.0 itu ini tujuannya cuma satisfaction, profitability, be better. Kalau 2.0 sampai sini, kalau mau 3.0 sampai sini. Nah NGO itu kan sebetulnya di sini semua, make a difference loh. Bukan differentiation tapi make a difference, compassion dan sebagainya. Nah perusahaan itu biasanya mandek di sini. Nah, kalau kita ngomong-ngomong orang Jepang itu kan pinter bikin packaging dan sebagainya bagus-bagus itu bisa masuk 2.0 kalau kayak begitu. Kan seringkali kalau orang Chinese bilang Haugan Bu Hauge katanya dia. Bagus dilihat dari luar tapi sebenarnya kalau dimakan nggak enak gitu. Nah, ini kadang-kadang restoran itu bagus gitu tapi nah ini IQ, EQ, SQ. Makanya EQ itu penting memang. Cuma kalau terlalu berlebih-lebihan bahaya kalau nggak ada SQ-nya. Karena jadi playboy itu IQ-nya tinggi, bisa nyenengin orang kan, tetapi kan tidak jujur. Jadi akhirnya ketika saya menulis buku marketing in Venus di Indonesia, tidak di internasional kan, itu larisnya bukan main, ibu-ibu yang senang itu. Ibu-ibu semua nengah, biasanya nggak ngerti marketing, beli semua buku saya. Marketing in Venus, tapi itu sebetulnya 2.0. Saya ketakutan Pak, orang kok semua senang. Wah ini ngajarin bujukin ini. Dikira marketing, tak terusin marketing 3.0. Nah itu ceritanya Pak. Nah ini contoh-contoh beberapa perusahaan yang masuk 3.0 kalau di buku. Tapi saya tidak akan terangin ini. Jadi kalau perusahaan itu 3.0 itu kalau dimasukkan dalam matrik ini 99 ada isinya semua. Terus ada lagi buku lain, Philip Kotler sama orang lain dia bilang chaotic. Jadi 2009 ke atas ini sebetulnya jangan berharap kayak sekarang 2010 katanya recovery dan sebagainya. Anything could happen Pak. Anything could happen ya. Kemarin kita juga cerita-cerita sama Mas Iwan pada waktu kita jalan-jalan ke Harajuku, ngobrol-ngobrol di situnya, ya memang kayak harga komoditi ini juga tidak ditentukan lagi oleh supply and demand toh. Beberapa orang bisa menentukan harga, 5-6 orang yang ada di mas gitu bisa menentukan gitu ya, main-main gitu. Jadi sekarang dengan adanya teknologi itu memang dunia itu kayak ini buku laris tidak karuan. Dia nulisnya sama orang lain, tapi seringkali saya pakai sebagai referensi karena Philip Kotler itu jangan keliru, Philip Kotler itu bukan orang. Saya tanya, baca CV-nya, loh PhD-nya kok bukan PhD in marketing gitu.
Loh ya zaman saya, kamu lupa kalau saya yang menciptakan marketing. Ya zaman saya dulu ya nggak ada marketing itu. Dia ekonomis. S1-nya matematik, S2-nya ekonomis, S3-nya ekonomik, postdoc-nya ekonomik dari Columbia, dan supervisornya itu Paul Samuelson sama Robert Solow yang baru meninggal. Paul Samuelson ya, meninggalnya di Sarasota itu. Saya barusan dari Sarasota, 31 Desember, 1 Januari aku merayakan hari tahun baru sama keluarganya Philip Kotler. Dia itu punya rumah winter house di Sarasota, Longboat Key. Tak ajak nonton Avatar ya, sama keluarga nih. Ya lucu ya, 1 Januari merayakan hari tahun baru, nonton Avatar bersama keluarganya dia, sama cucu-cucunya itu. Ternyata seneng juga dia. Iya ini new wave ini Hermawan katanya, Avatar ini new wave katanya. Oke. Ini adalah buku saya yang kedua sama dia. Ini vertical marketing, ini horizontal. Jadi basicnya nanti saya jelaskan dari sini dulu. Jadi kalau orang ngomong marketing itu sebetulnya kan banyak yang salah nangkep ya. Marketing itu jualan, promosi. Saya ditanyain bolak-balik, gimana marketing? Kok Anda ngajar polisi? Saya ngajar polisi juga. Saya ini penasihat ahli Kapolri. Jadi kombes pol senior itu kalau mau jadi jenderal sekarang mesti lulus ujian marketing sekarang. Ya, jadi jenderal bintang 1 itu muridku sudah ada 15. Nah sekarang mereka itu kesel gitu dengan adanya cicak buaya barusan ini. Dia bilang kita itu bangun image polisi susah-susah lewat SIM keliling, SIM komunitas. Di Amerika aja nggak ada itu SIM masuk mall, itu nggak ada itu ya kan. Inovasi gini dirusak mulut itu air katanya. Jadi ya mereka kan belum ngerti marketing sing jenderal bintang 3, bintang 2 ini ya toh. Kalau yang bintang 1 lumayan Pak, 15 orang itu udah ngerti customer orang. Jadi dasarnya kenapa kok marketing itu masuk polisi. Tadi Pak Roni bilang marketing itu diplomat, marketing itu masuk NGO, marketing itu dodol mie sedap, ya toh. Marketing itu untuk diplomat, marketing itu untuk apapun, untuk Bank Indonesia, untuk apa? Karena dasarnya cuma ini aja. Saya bilang sama Pak, polisi itu kenapa kok lalu lintas paling getol marketing Pak? Ya karena SIM, STNK sama BPKB mau diambil sama daerah LJR. Ya Pak, ini ada atas transportasi ya. Jadi saya bilang pada waktu itu, kalau Anda tidak mau diambil sama orang lain, Anda mesti men-serve customer gitu Pak. Nah kalau polisi itu pendekatannya vertikal, orang SIM, STNK, BPKB itu dianggap pemohon. Itu kan pemohon itu Pak. Pemohon lah, mohon. Kita menempatkan diri di atas, kita menempatkan publik di bawah. Nah sekarang punya kompetitor, kapok lu kapan ya loh? Kapok lu kapan ya loh Pak? Nah, polisi perlu dikasih kompetitor. Kalau kita merasa tidak punya kompetitor, ya tidak mungkin melayani customer. Jadi ini basicnya marketing itu cuma ini sebetulnya Pak. Jadi kita harus menempatkan diri kita di sini. Mau dagang apapun. Makanya kalau aku ngajar di SES dulu, barusan ini mulai ngajar SES Parlu, katanya marketing mau dimasukin SES Parlu juga. Dimanapun kita berada di satu negara. Tadi saya ngobrol, ditanyain, kalau di Jepang ya apa caranya memarketingkan orang Indonesia supaya lebih banyak, orang Jepang lebih banyak ke Indonesia. Ya sudah, kalau KBRI kita ditaruh sini, kemudian customer-nya orang Jepang, kita kompetitornya siapa? Nah, kalau tidak ada kompetitornya, tidak mungkin ada customer ya. Jadi penyakit polisi zaman dulu itu selalu menganggap saya polisi nasional. Saya satu-satunya menurut undang-undang. Wah, menurut undang-undang ya wis kabeh tidak punya kompetitor. Mau namanya pemerintah kok. Pemerintah itu kan vertikal. Nah, jadi intinya kita mesti identify siapa kompetitor kita, siapa customer kita. Jadi pada waktu saya ngomong sama polisi lalu lintas itu, kenapa lalu lintas yang paling tanggap, sampai kemudian dia bikin SIM keliling, bikin drive-thru, niru Kentucky Fried Chicken Pak. Loh iya. Wah, SIM STNK itu perpanjangan sekarang drive-thru ya. Di Amerika aja tidak ada kayak gitu. Akhirnya sampai keluar undang-undang, mohon maaf loh, keluar undang-undang lalu lintas yang baru. Wah, kan ya mereka enggak. Aku bilang, wah ini daerah tidak boleh di jalan apa. Nah, lihat ini.
Walaupun secara hukum saja lah, memang SIM STNK BPKB itu kan tidak dikeluarkan sama polisi sebetulnya. Di mana-mana kan sebetulnya kan bukan polisi kan. Tapi di Indonesia akhirnya DPR memutuskan diperkuat. Kenapa? Karena anggota DPR-nya juga customer. Dia melihat iya ya, lumayan juga ini. Kalau kita ke Polda Metro sekarang wangi, kono digitalnya. Ya Pak Posibowo, di seminar saya polisi tak kasih booth, aku ini tiap tahun kan bikin kayak makros conference gitu, 4.500 orang datang gitu. Tiap akhir tahun, barusan ini 10 Desember di Pasifik Kota, kasih booth itu. Gubernur selalu tak undang datang, memperpanjang SIM loh, iya 5 menit selesai. Ini karena saya gubernur loh, enggak semua Pak. Jadi waktu seminar ya buka, mana ada di Amerika, tapi karena ada kompetitornya itu. Lah kalau es krim, ya merasa tidak punya kompetitor, bisa nangkep orang ya saya enak edw ya toh, iya toh. Nah, makanya Pak Ito Sumardi sekarang ini teman saya, Pak Ito Sumardi ini Pak, kabar reskrim yang baru ini, mau bikin Perden baru. Pak Hermawan, saya mau belajar dari FBI. Saya pernah ke FBI Pak, FBI Quantico, karena aku ini pernah tadi Kapolri, jadi aku pernah dikirim ke FBI sana. Aku pernah ngomong, mungkin di Indonesia yang pernah ngomong di FBI Academy di Quantico. Kita belajar dari FBI, kalau orang itu nyolong, diduga nyolong ayam gitu katakanlah, pasal 363 gitu. Sampai apa lagi pasal? 363, habis ini ada komputer 363, pertanyaannya 1 sampai 10. Orang jawab apa, diskoring, dimasukkan komputer. Kalau angkanya memenuhi, diterusin. Kalau angkanya tidak memenuhi, dia mesti dibebasin, SP3 atau apa. Kalau pasalnya lain lagi, jadi ada standarnya. Tidak boleh ditanyai lebih dari 2 jam, gitu katakanlah. Tidak boleh dipersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa? Kok mesti dipermudah? Tapi kalau kita merasa tidak punya kompetitor, tidak bisa. Nah sekarang, reskrim pun dengan adanya cicak buaya ini merasa, iya ya, KPK itu ternyata kompetitor. Kalau KPK bisa menyelesaikan masalah dengan lebih transparan, lebih bagus, polisi ini kredibilitasnya di mana? Sehingga image yang dibangun mati-matian oleh lalu lintas, walaupun di jalan-jalan juga masih tidak sempurna, Bang. Aku nek ngomongin polisi-polisi di jalan itu kan realistik aja. Sudah, Anda layani dengan baik. Nyetop orang itu sing sopan, orang Indonesia itu yang penting sopan ya loh. Selamat pagi Pak, selamat siang, sorry loh Bapak itu tadi melanggar ya loh. Nah ini orang tilang, ya ditilang tak ngomongin, harus ditilang. Nah kalau mau dibantu pembayarannya silakan. Tapi ya mesti bayar, tak ngomong gitu. Nah kalau Anda tidak dikasih apa-apa, tidak boleh minta loh. Kayak TP hotel kan Pak ya. Hotel itu loh Pak. Kalau di Jepang ya nemen, memang di KIT juga gelem ya loh. Tapi kalau di Amerika kan minta. Anda tidak boleh niru orang Amerika. Nah, tapi kalau Anda sudah sopan, Anda membantu, terus Anda dikasih, ya sudahlah, aku realistis lah. Aku kan bukan orang yang realistis. Di Indonesia itu kan pokoknya sopan itu penting Pak ya. Aku pernah naik becak di Jogja, di Jalan Malioboro itu kan, kalau malam itu kan sesek banget. Naik becak, terus liwat di Sepur itu, wah, sudah liwat gitu ada polisinya satu, tukang becaknya suruh disuruh tukang becaknya. Loh kok disuruh? Aku tanya, oh enggak boleh masuk itu Pak. Jadi saya suruh, katanya. Harus suruh dia ngomong bahasa Jawa yang sangat halus gitu. Oh, polisinya onge, lewat, begitu lewat dicengklak lagi. Dicengklak lagi loh, kok dicengklak? Loh iya Pak, enggak apa-apa, yang penting di sini ini kan sopan katanya. Nah jadi marketing itu sebetulnya apakah memarketingkan TTI, mau narik investor, mau jualan mie, mau jualan ide, mau apa? Sebetulnya dicari aja kompetitornya apakah seperti apa. Tapi ada change kan? Kalau kita lihat change, itu isinya ini. Nah inilah yang membuat saya membuat new wave marketing. Karena teknologi ini sudah membuat kita dari vertikal pindah horizontal. Kalau dulu teknologi itu namanya one to many. Broadcasting itu one to many. TV, koran itu one to many. Kalau sekarang Facebook, Twitter itu many to many. Semua bisa broadcast, semua bisa ngambil, ya kan? Jadi horizontal. Yang menyebabkan horizontal itu ini. Ini yang disebut dari legacy menjadi new wave. Politik menjadi horizontal,
pemerintah terpaksa mendengarkan suara rakyat, Vox Populi, Vox Dei katanya. Coba lihat Pak SBY, hari Jumat, beliau masih mengatakan nggak bisa, kasus cicak buaya ini harus koridor hukum. Begitu Minggu Facebook 300.000. Even Pak SBY juga bentuk tim 8 akhirnya. Padahal tim 8 itu katanya orang-orang sebetulnya nggak punya wewenang apa-apa. Tapi Presiden pun harus melihat itu suara rakyat lewat Facebook itu. Apakah sebetulnya, mohon maaf ini, orang-orang yang dibebaskan itu memang malaikat? Nggak tahu kita nggak tahu. Tetapi teknologi yang horizontal itu bisa memaksa kekuatan-kekuatan vertikal itu menjadi kompromi sekarang. Ya toh? Jadi hati-hati, don't underestimate horizontal movement ini, ya kan? Nah, ekonomi dari G7 dari G20 dulunya 7, sekarang 20. Kalau Indonesia kan sekarang ekonomi itu menjadi otonomi dan social culture dari belief menjadi humanity. Orang sekarang nggak bicara etnik, nggak bicara belief. Kalau kita ngomong sama anak-anak kita itu kan dia nggak peduli, dia main game sama temennya dari negara mana, bangsa apa, agama apa, nggak peduli. Kita ini yang sudah tua-tua ini, ya kan, masih kadang-kadang kabotan gender, kabotan etnik, kabotan agama. Tapi kalau itu vertikal semua ya, kekuatan vertikal. Tapi kalau anak-anak ini sudah bebas itu dari itu semua. Makanya aku selalu bilang kalau di Indonesia hati-hati loh, dunia ini menjadi dunia new wave. Definisi pribumi itu akan berubah menurut saya. Definisi pribumi itu adalah anak-anak kita yang sudah tidak memperhatikan lagi masalah-masalah vertikal, etnis, agama, belief dan sebagainya. Itu buat dia, nah itu yang namanya hablum minallah sama hablum minanas itu. Hablum minallahnya terserah masing-masing. Yang penting hablum minanasnya jalan apa enggak. Itu kalau karena saya Katolik ya atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus ini yang penting. Nek ngene-ngene itu ya percuma. Iya toh, kita jungkel ke gereja seminggu 8 kali, 14 kali tapi kelakuan hablum minanasnya jelek nggak bisa. Nah, makanya new wave marketing itu about kejujuran sebetulnya. Sambungannya marketing 3.0 karena ada perubahan seperti ini. Coba kalau kita ngomong humanity, ngomong environment, rasanya enak gitu, semua orang ikut gitu. Saya itu ngadain seminar barusan ini Pak, kita kan sering ngadain ya. Pak Pres itu kan punya Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan itu tiap bulan itu ada kumpulan Pak Pres Club itu. Barusan ini ada perusahaan bilang, Pak Hermawan, aku boleh enggak setiap yang datang nanti malam tak kasih souvenir. Souvenir apa? Sampel? Enggak. Tanaman katanya. Sungguh nah. Aku pikir tanaman itu enggak ada yang bawa Pak. Sekarang Pak, begitu orang dikasih tanaman Pak, rebutan Pak. Tanaman itu orang yang datang 300 malam itu. Pohon kecil-kecil itu 500 itu enggak cukup. Itu kalau dikasih sampel, mungkin nggak dibawa sama mereka karena dianggap komersil. Tapi begitu dikasih tanaman, nggak tahu masuk ke sini. Human spirit ini 3.0. Jadi 3.0 itu is about humanity, is about human right, is about lingkungan. Maka itu masuk itu paling enak ya liwat-liwat yang horizontal values ini, jangan liwat vertical values. Kalau liwat vertical values ya gegeran akhirnya. Makanya Komarudin Hidayat itu teman saya itu, rektor UIN Sarjabidayatullah, dia bilang semua sungai itu akhirnya menuju ke laut yang sama, dia bilang. Yang menyebabkan kita itu kelihatan berbeda itu Pak Hermawan Katolik, saya Islam itu kan karena gini, dekat gini 5 meter katanya Pak Komarudin. Coba kalau naik 10 meter di atas, kan sudah mulai tidak kelihatan. Coba kalau nanti ke galaksi, dia bilang, Tuhan itu ada di mana? Kan kayak debu semua sudah katanya dia. Jadi dia bilang sekarang ini waktunya horizontal. Dia itu senang Pak. Kalau aku cerita new wave horizontal itu dia senang sekali. Ya ini mestinya kayak gini ini. Dan dunia itu memang menuju ke horizontal ini Pak. Market dari close itu yang vertikal jadi open. Jadi dengan demikian, sekarang kalau di sini ada vertikal menjadi horizontal, maka ada satu tambahan C yang kelima yang namanya connect. Jadi kalau di dalam buku saya yang asli, yang ini buku saya yang pertama sekali sama Philip Potter yang namanya Legacy Marketing, ini jadi second textbook di Nanyang, di Indiana, di Thailand, di mana-mana, diterjemahkan bahasa Jepang dan sebagainya.
saya ngajak mereka, itu 4C Pak. Cuma ini isinya cuma 4C. Jadi saya kalau ngajar di Sespati Polri zaman dulu, ngajar di LAN, ngajar di mana-mana, kalau dulu cuma ngajarnya 4C. Please identify your competitor, identify your customer, identify the change, and then put yourself here. Kalau Anda sudah tahu kompetitor Anda siapa, customer Anda siapa, maka itu sudah permulaan yang baik. Tapi kalau sekarang saya bilang ada C kelima yang namanya connect. Karena horizontal Pak, teknologinya memungkinkan. Jadi saya kemana-mana bawa ini dan senang sekarang karena sudah 3G. Kalau dulu ke Jepang ini kan CDMA kan nggak jalan semua ini. Sekarang 3G kan ketemu semua di GS karena CDMA jalan semua ini. Jadi hidup ini memang tambah nggak enak ini. Email masuk terus dan tidak sopan kalau email itu tidak dijawab dalam waktu 1 kali 24 jam. Kita sudah tidak bisa ngales lagi bila kita belum buka email. Salahmu kok nggak bawa BlackBerry, gitu cok aja. Apalagi urusan sama Philip Kotler, saya paling takut ini kalau BlackBerry saya sudah macet, dia email sama saya, kemudian saya nggak jawab dalam 24 jam, kelihatan betapa nggak sopannya saya. Gila kan, dunia ini gila. Jadi kalau kita tidak get connected, habis. Tapi ada satu tingkat lagi yang lebih dalam, buat saya connected, connection, connectivity. Ada 3 tingkat, cuma di sini nggak kelihatan. Get connected itu kita terconnect. Kalau kita ada di Jepang, terus kita nggak get connected, nggak well connected sama siapa-siapa, kita di rumah aja, di kantor aja, nggak pernah keluar-keluar. Katanya orang Jawa dekem aja, iya loh. Kumpul sama orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia deh toh. Ya bagaimana mau memarketingin Indonesia? Kalau kita cuma connect sama orang-orang Indonesia sendiri, ya kita mesti connect sama orang-orang Jepang. Ya, Mas Iwan cerita, ya aku mesti orang-orang BI, Pak Edi mungkin juga sama lembaga-lembaga rating, ini mesti ada connect. Tapi nggak cukup connected kok, harus masuk ke connection, minum-minum bareng, karaoke bareng, kadang-kadang jalan-jalan baru bisa jadi connection. Tapi nanti kalau soal lebih dalam lagi connectivity, dia kenalin orang, aku kenalin orang, sehingga menjadi satu komunitas. Jadi kunci new web marketing itu adalah sebetulnya di komunitas itu sebetulnya. Nggak kayak legacy marketing zaman dulu. Kalau zaman dulu, marketing itu yang diandalkan apa Pak? Marketing itu yang diandalkan teknologinya one to many. Ake-akean duit. Duitnya ake masuk TV, udah. Orang dulu kan selalu bilang, zaman vertikal dulu kan orang bilang, kamu nggak punya duit kok mau marketing. Nggak bisa marketing itu service ya. Pak, Budpar kita itu budgetnya 1/6-nya Malaysia. Makanya saya pernah ketemu Pak Sudi Silalahi di pesawat dari Surabaya Jakarta. Itu kan pangdam saya di Surabaya. Selama nggak ketemu, tahun lalu ketemu Pak Hermawan sudah bantu departemen Budpar. Enggak, aku bilang. Lu nggak kenal sama Pak Seruwace? Tuh, ya kenal, tapi ya masa aku nggak dipanggil suruh bantu gitu aja. Sudah, nanti aku lapor. Tak pikir, tak pikir ya cuma basa-basi. Besoknya telepon semua nih Pak. Ini di depan saya ada Pak Antara Jasa, ada Pak SBY. Mau ngomong, enggak Pak, sudah enggak. Pokoknya Anda besok dipanggil sama Pak Seruwace. Pak Seruwace kemudian telepon, dia bilang, ini tahun lalu, 2 tahun lalu. Saya diminta Pak Yusuf Kala untuk 7 juta, tapi sampai sekarang baru 3,5. Ini katanya gimana, budget kita nggak cukup, mau bantu enggak? Loh ya nggak apa-apa Pak, aku bilang gitu. Nah, karena budget kita 1/6, kemudian slogannya juga membingungkan, Unity in Diversity lah membingungkan. Apa itu Unity in Diversity itu? Benar, Bhinneka Tunggal Ika itu benar, tapi nggak bisa dijual kan? Tapi untuk diganti kan mahal. Untuk diganti mahal, dan konsultannya konsultan Malaysia lah gitu. Kurang aja konsultan Malaysia. Gawe slogan sih ruwet-ruwet mulu ya. Biar kita tuh makin susah dijual kan gitu ya. Sudah budgetnya 1/6, kemudian slogannya susah dijual. Nah kita senang sama Truly Asia. Wah Truly Asia, saya senang ambil slogannya Malaysia itu orang Indonesia rasanya. Orang Jepang itu nggak senang sama Truly Asia itu. Saya baca risetnya, karena Asia kok diklaim sama Malaysia gitu Pak. Jadi saya bilang sudah stop advertising. Sekarang pakai new web saja. Get connection and connectivity. Low budget
high impact. Nah, jadi karena kalau budget sudah tidak banyak, jangan pakai ini saja gitu. Nah, jadi kalau kita masuk ke model kedua, saya sudah 4C, aku cepat aja ya. Sorry, aku nggak bisa komplit karena waktunya mendesak. Model kedua saya sesudah 4C adalah PDB. Positioning, differentiation, branding. Ini yang saya selalu mengatakan bahwa orang marketing itu harus bisa menciptakan brand. Tapi brand itu tidak harus diciptakan lewat advertising saja. Kalau kita punya duit banyak, silakan. High budget, high impact. Malaysia pasang billboard, CNN, dan sebagainya, duitnya akhirnya. Saya bilang kasihan juga kalau kita maksa-maksa sama Pak SBY untuk kasih budget lebih banyak untuk pariwisata dengan terus mengatakan pariwisata itu trickle down efeknya kayak gini-gini ya nggak iso Pak. Kalau Bapak jadi Pak SBY ya pasti poverty dulu, kesehatan ya atau pendidikan. He wanted to get re-elected. Bagaimanapun jika he is a politician kan, negarawan tapi politician juga, dia punya orang. Saya bilang sama orang-orang Budpar sudah stop. Nah sekarang jangan pakai model branding yang pakai vertikal, tapi branding yang horizontal. Branding, tapi positioning ini tetap penting. Kita mau posisikan Indonesia itu sebagai apa? Nah ini, saya dengar ceritanya Pak Kuroda ini kan hebat ini. Kuroda Sang ini arsitek ini, suaminya Ibu Fitri ini. Ini orang Jepang yang sangat cinta pada Indonesia ini. Saya dengar ceritanya ini luar biasa ini. Pak Kuroda ini cerita bagaimana pineapple dari Thailand diekspor kemana? Kamboja ya? Kamboja atau Laos? Ke Laos. Karena orang Laos yang kaya-kaya kepingin makan pineapple-nya Kamboja. Thailand. Karena positioningnya beda. Wah, durian montong, pineapple Thailand. Positioningnya apa? Positioning yang hebat, high-tech. Kita kalau tinggal di developing country, kan agak senop ini kalau sudah punya duit ya. Senang semuanya yang high-tech. Makan semangka kalau bisa tidak ada bijinya. Durian nek iso ya sing cili bijine. High-tech. Diferensiasinya apa? Ada teknologinya. Nah, senang itu katanya orang Laos. Tapi begitu pulang katanya, kapalnya kan kosong. Kapalnya kosong. Ngangkut pineapple. Apa nasihatnya? Ini arsitek dulu. Makanya aku bilang, you are a great marketer. Apa nasihatnya sama orang Laos? Diisi pineapple lagi dari Laos, dijual kepada orang kaya juga di Thailand. Orang kaya di developing country senang yang high tech. Orang kaya di negara maju malah wedi di high tech ya toh. Chemical tok kan, senang yang organik ya kan. Nah, jadi Pak Kuroda ini hebat. Coba diisi lagi pakai pineapple dari Laos, bilang ini organik pineapple. Wah, hebat kan? Pak Kuroda ini hebat ini. Ya, padahal ya itu tanas biasa, kalau ini organik apa? Itu dikasih organik, terus jadi lain ya, penciptaan persepsi masing-masing. Nah ini BI ini katanya masih kurang pakai marketing, karena tidak diposisikan inflasi targetnya kayak di Inggris katanya ditargetkan 2,5%. Ya sudah dibentuk persepsi itu 2,5. Kalau tidak gitu BI kepingin targetnya inflasi 4,5 karena tidak pernah dipositioningkan. Akibatnya orang melihat tahun lalu 10%, akibatnya dinaikkan 10%, akhirnya jadi juga 10%. Self-fulfilling prophecy. Cara medulone ngono ya. Self-fulfilling prophecy. Kalau kita semua percaya, akhirnya jadilah itu. Kayak harga emas, harga komoditi, semua kan gitu. 5-6 orang percaya akan turun semua, naik semua kan gitu ya. Jadi marketing itu sebetulnya 4C PDB. Makanya saya waktu ketemu Philip Kotler pertama 1998 di Moskow, Pak, aku kan tujuin model saya. Loh, aku secara berpikirnya sederhana. You are the father of modern marketing, bikin buku yang 400 halaman. Aku tak ringkes jadi 4C PDB. Know your competitor, know your customer, know your change, know your company, and then know your PDB. Anda tidak bisa menciptakan PDB sebelum mempunyai 4C. Pak, saya how I position myself. I don't have PhD loh, Pak. Saya orang gagal di dalam sekolah. Makanya setiap kali ditanyain orang, kamu sekolah di mana? Dulu sekolahnya di Ubaya ya, Pak. Universitas Surabaya sudah tua, barusan
lulus waktu itu miskin sekali waktu lulus SMA. Bapak saya pegawai negeri, ya toh, bendahara, tapi kok yo melarat di zaman dulu, ngerti ya. BUMN tapi ya miskin itu kan mestinya proyek-proyek dipotong ngambil enak miskin. Dan aku masuk di ITS karena orang pinter, katanya papa saya mesti sekolah ITS. Tapi ya 10 tahun nggak lulus, tahun 65 kalau dosennya kafe Pak. Akhirnya ngajar di sini 15 tahun, ketahuan sama Dignas, kok nggak punya S1 gitu ya. Nah temenku yang paling cepat tuh lulusnya 10 tahun Pak. Akhirnya aku sekolah Ubaya itu terpaksa. Jadi tua-tua baru lulus, gak pernah masuk sekolah Pak. Sekolah engineering ini, sekolah ekonomi kok rasanya gampang loh ya rasanya ya loh. Rasanya pakai logik kayak. Nah, orang sekolah ekonomi suruh masuk engineering ya gak ngerti ya loh. Nah mungkin aku drop outnya engineering masuk ekonomi itu ya rasanya kok common sense kabeh gitu ya loh. S2 saya cuma distance learning. Tapi how I position myself, how I build my brand, Hermawan Kartajaya sehingga masuk 50 guru. Ini kan orang selalu tanya, loh kok bisa? CIM UK yang begitu konservatif memasukkan saya 50 guru, kok bisa? Profesor Philip Potter mau menulis buku dengan saya sampai 5 dan akan 6. Dan saya yang terbanyak Pak. Dan akhirnya sekarang kita jadi dekat dan dia sangat menghargai, kok bisa? It's about positioning. Karena saya tahu kompetitor saya adalah profesor semua. Customer saya tidak ngambil customer yang orang yang butuh gelar. Aku ngambil customer orang biasa yang nggak ngerti marketing, tapi yang kepingin belajar marketing, ibu-ibu, ya loh. Kemudian bapak-bapak atau orang-orang yang sekolah di universitas tapi nggak puas sama dosennya, gitu ya kan? So I position myself sebagai apa? Nah ini kita kasih contoh langsung. I position myself as a simplifier. I simplify the complex thing. Jadi diferensiasi saya, I'm a simplifier. Jadi saya nggak boleh ngomong yang ruwet-ruwet, knowledge nggak boleh ruwet. Buku saya juga buku yang gampang dimengerti. 1.0 IQ, 2.0 EQ, 3.0 SQ lah, segampang aku menurut saya. Iya loh. I simplify the complex thing. And so many professor, mohon maaf, tidak semua profesor complicate the simple thing. Yang simpel-simpel digayanya supaya kelihatan pinter ya loh. Loh ya gak apa-apa juga, itu terserah, itu kan pilihan ya loh. Loh, positionnya kita pilihan Pak. So di dalam marketing itu pilihan. Saya ngomong sama polisi-polisi itu murid-murid saya itu yang sekarang jadi jenderal. It is your choice. You want to be a corrupt police, atau you want to be an honest police, atau kalau di FBI itu ada 3 macam polis Pak. The good, the bad, and the ugly. Aku tanya sama dia loh. Aku nek good sama bad itu tahu lah. Polisi baik, polisi yang jelek. Polisi yang jelek itu yang suka nangkep orang kuaploki. Lah ugly ini apa? Ugly ini polisi yang jijik. Apa ini? Kerja sama mafia apa ini lebih nemen daripada sing ngaplok itu mah the bad ini katanya. Kalau sing the good ini. Nah, ini positioning. Jadi positioning is your choice, Pak. Tapi yang penting kuncinya apa? Harus ada diferensiasi. Nah, kalau kita sudah tidak ada diferensiasi, we becoming commodity. Kalau sudah commodity, habis. Harga sudah bukan ditentukan oleh kita lagi. We are not price maker anymore, we are only price taker. So, what makes marketing different dari orang yang nggak pakai marketing? Orang marketing itu bisa mencari keunikan yang ada di dirinya. Saya mencari apa sih keunikan di diriku? Mengaku elek kabeh. PhD Anda ngomong Inggris ya gak iso. Mengaku nggak pernah ke luar negeri zaman dulu. Anakku mulai 14-15 tahun tak kirim ke Amerika. Lah aku nggak pernah ya Pak, nggak punya duit ya Pak. Tapi sesudah saya memeriksa diri saya punya pengalaman 20 tahun ngajar matematika sama fisika di Sedui. Paling enggak, waktu aku ingat, waktu aku terangkan matematika fisika itu, I simplify matematika sama fisik. Sehingga anak-anak itu senang sama saya. Oh, that is my strength. Okay, so I differentiate myself. Jadi ketika saya membuat marketing, saya ringkas jadi gini Pak, 4C PDB. Jadi, I'm practicing my model gitu. I created my own model, tapi I'm practicing my model. Nah kalau new wave gimana? Nah, kalau New Wave gini Pak, saya nih waktunya nggak cukup.
Brand ini jadi karakter, Pak. Ini brand itu vertikal. Kalau karakter itu horizontal. Michelin itu karakter. Obama itu karakter, Pak. Makanya pada waktu dia dilantik, dia dibikin Spiderman karena dia dianggap mesti nolong Amerika. Kalau branding itu makso, vertikal. Makanya akhirnya di New Wave brand itu jadi karakter. Oh sih, ini brand itu nanti kayak begini, Pak. Bisa berubah-berubah. Kalau sekarang brand itu kan nggak boleh berubah-berubah. Nanti kapan-kapan berubah-berubah. Kayak Mickey Mouse ganti baju boleh. Tetapi asal karakternya sama. Ya. Nah, jadi kayak ini karakternya sama. Nah, jadi untuk gampangnya, Pak, ini sorry loncat-loncat, brand jadi karakter, positioning jadi clarification, differentiation jadi codification. Saya mengatakan di dalam dunia horizontal itu diferensiasi itu adalah otentik. Kalau dulu zaman vertikal diferensiasi itu bisa packagingnya, warna. Kalau sekarang nggak bisa otentik. Cari kekuatan Anda yang otentik. Aku nyari kekuatanku yang otentik apa ya? Ya aku orang Surabaya, ngomongnya ya apa adanya. Kedua, yang otentik dari saya orang kampung. Ketiga ya, saya ini ya bukan PhD ini, ya otentik. Saya enggak, karena itu saya enggak pernah mau nulis buku yang scientific. Enggak memaksa diri untuk sok scientific. Dan saya pada waktu 98 ketemu Philip Potter pertama, aku disuruh nerangin teori saya, terus dia bilang, waduh Hermawan, what is your degree? I don't have any degree. Even my English is lousy, aku bilang. We don't speak English in Indonesia. Ya toh, buat apa ngaku pinter bahasa Inggris? Nanti keliru kabeh tambah repot. Aku ngaku aja. Dia bilang, I don't need your English, I don't need your PhD, but you have wisdom, Hermawan. Oh, oke. Jadi orang ngaku itu lebih enak. Ya toh. Jadi kelemahan kita akui. Aku kalau ngajar di Nanyang, Pak, angkaku tertinggi. Aku lawanku profesor itu, profesor di Singapura asli. Padahal ini cara Inggris yang ngajari. Ya. Kenapa? Karena saya ngomong dulu, aku nggak bisa bahasa Inggris loh. Jangan menilai saya dari bahasa Inggris saya, menilai dari marketing saya. Gitu. Aku disiplin dulu. Terus tak pelajari ya aku, Pak. Di MBA itu 30 orang tak, oh ini dari China, ini dari Jepang, apa dari Korea. Jadi aku pelajari sensitivity-nya di mana. Nah, profesor dari Singapura biasanya karena dia PhD malah dia tidak mempelajari itu semua. Jadi feedbackku paling tinggi, Pak, kalau di Nanyang. Dan aku selalu kompetisi. Kalau ngajar di satu tim, aku tidak feedbacknya paling tinggi, harus izin aku. Nah, tapi caranya bagaimana? Bukan jegal kompetitor, itu tidak bagus. Memuaskan customer. Kayak tadi polisi lalu lintas itu tadi. Tapi kalau kita tidak merasa kita punya kompetitor, kita tidak punya apa? Perjuangan untuk memuaskan customer. Ya, jadi terakhir sesudah ini mungkin 15 menit saya tanya jawab. Akhirnya 9 elemen ini PDB itu digabung jadi segmentation marketing mix selling, di sini service process. Jadi intinya beginilah, market itu kan nggak bisa diambil semua, mesti di segmen, kemudian mana yang ditarget. Jadi kalau kita mau jualan Indonesia, invest di Indonesia gitu. Pak, saya pernah 98 sesudah Indonesia kebakaran semua, saya pernah dikirim sama Pak Yup Ave ke Jerman, Bank Pembangunan Jerman di Frankfurt, aku masih ingat. 3 bulan sesudah Jakarta kebakaran, ada Bank Pembangunan Jerman yang siap mengucurkan dana, tapi kita mesti punya alasan. Jadi aku dikirim Kadin. Wah, Pak Yup Ave hebat ngomongnya, kan gini Pak. Nah, aku ngomong apa? Aku orang marketing. Aku cuma bilang gini, Indonesia itu sekarang aku akui semua Pak. Percuma kalau nggak ngakui 13-14 Mei, iya. Loh itu betul ada kayak gini-gini. Iya, percuma. Kalau ditentang juga percuma juga, semua tahu semua. Nah, cuma masalahnya gini, kenapa kok kamu mesti invest di Indonesia? Karena Indonesia itu sudah di bottom. Sudah nggak bisa turun lagi. Memang berisiko sekarang. Loh, tapi kan high risk, high return, aku bilang. Kan di bukunya aja. Lu mana ada
mau high return tapi low risk itu enggak ada. Udah ada. Lu mau high return ya high risk. Kalau lu mau invest di negara-negara yang sudah hukumnya jelas, itu low risk, tapi low return biasanya. Loh sekarang bank ini termasuk mau high return apa enggak? Kalau mau high return datanglah ke Jakarta ya sekarang ini, pada waktu di bawah ini. Jangan nanti nunggu di atas, kalau sudah nunggu di atas semua pada datang. Katanya Pak Yuk, iso hai kalau ngomong ini. Saya kan tidak bohong. Marketing itu tidak boleh bohong. Jadi itu namanya PDB. Saya memposisikan Indonesia tidak membantah. Marketing itu tidak boleh bujuk. Tapi diferensiasinya apa? Diferensiasinya ya kita sudah di bawah itu, tidak bisa turun lagi. Nah, tapi tidak bisa pada semua segmen. Tentunya pada siapa? Pada investor-investor yang kepingin high return, high risk. Kan bisa dibedakan, ada segmen high return, high risk, ada low return, low risk. Jangan pergi ke yang low return, low risk, diomongin ngono sampai muru ya Kak, percaya dia. Makanya marketing itu mesti smart Pak. Jangan kayak salesman yang mengetuk semua pintu kan. Cari target marketnya siapa. Ya, jadi ini namanya strategi. Kalau sudah punya diferensiasi, product price promotion, 4P, kemudian baru jualan. Jadi marketing itu not selling, selling itu cuma satu bagian aja dari marketing. Brand mesti ditambah servis dan proses. Servis kita kalau makin bagus seperti di Jepang, proses kita diefisienkan seperti di Jepang, Kanban dan sebagainya, akhirnya brand kita menjadi kuat. Karena itu marketing itu isinya cuma 3, how to win mind share, market share, sama hard share. Jadi teori saya itu cuma sederhana Pak, 4C, untuk melihat siapa kompetitor customer change, PDB untuk menentukan strategi dasar, kemudian 9 elemen ini. That's it, that is marketing. Nah, cuma modal ini, kalau aku mau buka rahasia, buku saya 1, 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya ya cuma ini. Cuma memang kita kasih konteks macam-macam, seperti buku saya yang keempat, Think ASEAN. Bagaimana ini dimasukkan di dalam ASEAN? Kalau Anda mau invest di ASEAN, kayak apa yang harus? Tapi ya ini terus Pak. Buku saya yang ketiga, saya ngundang Profesor Insya, David Young, Attracting Investor. Pakai ini. Bagaimana kalau perusahaan IPO ngundang investor? Ya, pakai ini. Jadi semua pakai ini sebetulnya. Nah, di dalam New Wave, kalau sudah jadi horizontal, jadi kayak gini Pak. Ini yang namanya 12C. Ini 9 elemen, segmen jadi community, targeting jadi ini bla 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 bla, semua namanya 12C. Nah, Bapak lihat di sini, kalau Bapak lihat di sini, ini cocok sama perusahaan kecil, ini cocok untuk perusahaan besar. Kalau perusahaan itu kecil, tidak punya dana, mau main yang di kiri ini, berat. Mau main branding, mau main targeting, mau main positioning, dan sebagainya. Apa-apa, ini adalah yang ada di otak kita, tapi yang harus dilakukan ini. Jangan promotion, tapi conversation. Nggak usah branding, tapi karakter. Jangan service, tapi care. Care itu jauh lebih hebat daripada service. Ada teman saya, cewek dari Sumatera Barat, Wahyu Pak. Kerjanya 3 bulan sekali pergi ke Paris. Pulaan branded, bag Louis Vuitton dan sebagainya. Mau masuk liwat apa, pokoknya dia bisa jual produk-produk yang asli, tapi 5% di bawah butik. Tapi kenapa orang beli? Bukan cuma 5%, karena dia care. Sewaktu-waktu mau dikembalikan, diterima. Kayak brand off itu, yang kita lihat di Ginza itu. Tapi dia ngaku terus terang, kamu bosan sudah, tak beli 30%, nanti tak jual 70%. Tapi dia jujur kayak orang Jepang, use ini. Tapi kalau mau dibersani, kalau pergi ke branded good yang butik, dimintain surat, ini kan care. Kamu teman saya, jadi ini mau ini Pak. Produk menjadi co-creation, price jadi currency. Wah, ini kalau diterangin ini bisa 2 hari 2 malam ini. Ya selesai. Tapi inilah sekarang yang lagi meledak di Indonesia. Kalau Bapak ke Indonesia sekarang orang bicara 12C semua. New Wave Marketing. Jadi sajanya marketing di Indonesia itu lebih canggih loh Pak. Yang mau diterbitkan di Chicago baru marketing 3.0. Kalau di Indonesia marketing 3.0 itu aku sudah ngomong 2 tahun lalu Pak. Aku sudah ngomong yang ini nih. Nah penerbit John Wiley kepengen mengcombine sebetulnya marketing 3.0 sama ini. Karena ini marketing kejujuran ini Pak. Community, karakter,
How can you cheat? Nggak bisa, Pak. Karakter tuh nggak bisa. Kalau branding bisa. Pakai advertising, apa nek duitnya akeh orang percaya, Pak. Tapi nek karakter nggak bisa. You do conversation, you do community clarification, ya. Co-creation, produk itu co-creation sama customer. Channel itu jadi communal activation, kemudian collaboration. Ini nggak bisa, ini kejujuran semua. Makanya dasarnya adalah yang 3.0 itu. Nah, John Wiley kok pengen menggabungkan ini, gak gelem aku, kok enak, ya itu jadi buku satu lagi. Kalau digabung gak rugi aku jadi satu buku. Mikir angel ya, Pak. Philip Kotler kepengen digabung. Nah, sekarang Philip Kotler kalau pergi kemana-mana, aku yang ngasih senjata, Pak. Slide-nya dari saya semua. Makanya dia tadi matrik itu suweneng loro deh, 3x3. Yang ini 12 sih suweneng. Suweneng dia. Waduh ya, Mama dari mana kamu kok bisa mikir kayak gitu? Nah ya aku sih 6 ya, dia tuwek ya. Aku 62 tapi kan sih 6 dibanding dia 78. Tapi saya mendirikan museum, Pak, museum marketing di Bali. Tanah sama gedungnya disumbang Ubud, keluarga Ubud, nanti ulang tahun ke-80 tak datengin lagi. The first World Marketing Museum using Philip Kotler. Jadi kalau dulu keluarga Ubud itu ngasih tanah, museum sama istri sama Antonio Blanco. Antonio Blanco kan dikasih istri. Sehingga dia datengin orang asing ke Ubud, itu pinternya Ubud. Sekarang Philip Kotler. Nanti cerita-cerita sukses-sukses itu dari mana-mana datang. Wah seneng. Ya itu marketing untuk Bali. Lo baca Daipack itu. Nggak usah pakai CNN, ada duit nggak ono CNN. Nanti dapatnya cuma 1 spot, 2 spot hilang. Unity and Diversity mereka ngerti. Nggak apa-apa, sudah nggak usah diganti Unity and Diversity-nya. Diklarifikasi saja. Maksudnya Unity and Diversity itu apa sih? Kita itu ono wong Batak, ono orang Papua. Itu kalau ngomong aja, kalau ngobrol, ya. Itu ibu bapak, sorry. Ini agak telat, tapi saya masih punya waktu 15 menit karena jam 3 aku mesti berangkat. Jadi nek macet repot, aku gak mulai gitu. Sudah mulai tanggal 20 keluar dari Jakarta, sudah kangen mau balik ke Jakarta ini. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyain, ada. Saya punya waktu 15 menit, itu Pak Tulus. Ngobrol langsung aja, saya ya ngobrol. Gimana? Oke, ngobrol. Itu dikumpulkan pertanyaannya. Ya, langsung aja, Pak. Nah, ngobrol. Tahun yang lalu itu kan 4P, Pak. Sekarang udah nggak laku lagi 4P. Oh, 4P itu kan di sini tuh, Pak. 4P itu nggak cukup. 4P itu cuma di sini, Pak. Ini zamannya Pak Laikim dulu. Ibu bapaknya Bu Mari Pangestu itu dosen marketing pertama di Indonesia. Tapi sebetulnya trading sebetulnya dia. Terus 4P itu di sini, Pak. Jadi 1 di antara 9 elemen. Jadi ini sebetulnya bukan saya juga yang nyiptain, aku noto ini, Pak. Menata, 3 tak masukin sini, 3 masukin sini, 3 masukin sini. Jadi 4P itu di sini, Pak. Tapi tidak ada gunanya 4P itu kalau umpamanya segmentation dan targetingnya tidak cocok, EDB-nya tidak cocok. 4P itu sebetulnya cuma konkretisasi dari diferensiasi. Jadi kalau kita sudah menentukan diferensiasi kita apa, baru kita bikin 4P berdasarkan diferensiasi itu. Kayak aku sudah menentukan ini. PDB ku adalah I am the simplifier. Ojo sampai nggawe produk sing angel-angel. Makanya aku bikin buku, aku ngomong, aku apapun harus simple thing. Cocok sama diferensiasinya. Jadi kalau kita jujur ke 4P bisa repot. Kenapa? If we go directly to 4P, why is so dangerous? We can end up without differentiation akhirnya. Bikin produk, bikin price promotion, akhirnya there is no differentiation, no uniqueness. Padahal basicnya marketing itu apa? Uniqueness. If you don't have any uniqueness, commodity. Nah, ini commodity price taker, bukan price maker. Nah, jadi kita itu harus bisa mencari apa keunggulan kita. Oke, monggo. BNI, Pak. Iya. Saya dari Bank, jadi saya bicara bagaimana BNI ini internasional, terutama di Jepang. Jadi pertama tadi positioning, kita bicara soal positioning. Saya pikir memposisikan sebuah bank, mungkin di Indonesia oke lah, besar. Tapi di Jepang, saya pikir terlalu kecil. Mikro, jadinya kelasnya masih. Yang kedua adalah differentiation. Nah, untuk mendiferensiasi tentunya harus ada kekuatan fundamental.
Ya kita jujur aja. Kalau kita mau bicara marketing di sini ya, bagaimana membuat orang lain percaya, tetapi diri kita sendiri belum tentu percaya. Kenapa? Karena gini Pak, kalau saya bicara soal BNI mesti nomor 1. Tapi kalau saya belak-belakan, jauh Pak. Jangan percaya saya di sini. Itu namanya diferensiasi mungkin nggak bisa. Apalagi bicara soal brand. Jadi mainnya saya tidak di mainnya Bang yang maju di sini. Saya main di lokalan saja. Contohnya mainnya di Kensusi, mainnya di Nurse, Remedies, gitu. Terus dosa Sama dibilang masih gitu. Tapi bukan berarti saya tidak punya knowledge mengenai derivatif produk. Saya belajar juga. Saya tahu itu. Tapi kalau saya dengan kendaraan yang saya miliki, terus kemudian saya balapan dengan Formula 1, mati. Itu yang terjadi. Bank Indonesia banyak ambruk karena subprime mortgage, karena tidak menguasai pasar. Ambruk semua. Jadi kembali ke tadi Pak. Jadi Bapak memang betul, saya banyak belajar, tapi saya mainnya Pak. Terutama saya main kampung, tapi negara asing. Ya. Jadi kan PDB ini nggak ada gunanya kalau nggak cocok sama segmentation marketing. Makanya STP ini strategi. Jadi strategi marketing itu bukan sellingnya, bukan. Kalau selling kan Bapak nobur kemana-mana. You upgrade marketer Pak. Karena Anda memilih target market yang tepat. Jadi PDB kita, aku BNI loh, aku ada di sini. Kamu kan susah kan di sini. Pas, kamu daripada sama yang lain-lain, ambil aku cocok. Oh, demi aku yang ibu-ibu loh Pak. Mana aku pengen belajar marketing, kocok belajar sampai bukunya bikin kotor, tambah bingung. Loh Pak, aku kalau bikin workshop di Jakarta, aku jual lebih mahal dari UI. Mohon maaf, workshopku 2 hari bisa 5 juta, 6 juta. UI nggak bisa jual kayak gitu. Kelasku penuh semua. Aku bilang apa? Bagaimana? Kamu orang Indonesia. Kalau kamu ke Kelok, 1 hari itu $1.200. Bahan ini aku pulaan ini seminggu loh. $8.000. Anda pergi ke Kelok, durung karuan ngerti. Profesornya ngomong bahasa Inggris kabeh. Nek ngrungokno aku mek 6 juta 2 hari, enak ya lho, tak terangno pakai bahasa Indonesia. Proto kampingan ya lho. Dan contoh-contohnya bukan cuma Harvard tok, tak kei contoh-contoh lokal. Kan sama. Nah, jadi marketing itu memang nggak boleh ngawur, makanya kita mesti berangkatnya dari sini. Makanya nomornya kan 1, 2, 3 ini. Nah, tapi kalau sudah masuk di sini, nah nanti kan Bapak lihat, kan community toh Pak akhirnya. Bapak kan kumpul sama Kensusi ini ya kan. Kumpul, komunitas Kensusi itu di mana? Percuma pakai iklan. Pak di Jepang pakai iklan. Ya kudu nek mau pakai iklan ya iklan komunitas. Ya datang ke dia, conversation, klarifikasi BNI itu apa. Jadi Bapak consciously unconsciously ya sudah diubah marketing. Marketing itu common sense kok Pak. Sajane gak usah belajar ya iso. Wes gak usah belajar lah marketing itu ya kan. Aku yo gak belajar kok. Aku cuma guyon-guyon aja. Ada lagi Pak? Ya, Ibu, silakan. Tadi Bapak menjelaskan mengenai masalah marketing tentang apa kembali ke dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau mencakup dengan wilayah masalah marketing kan ada yang luas, ada yang kecil. Seperti kita di luar negeri ini, sebenarnya kecil, luas karena dilihat dari komunitas orang Jepang. Tapi kalau lihat komunitas orang Indonesia itu kecil. Iya, kecil. Terus dalam kecilnya itu berbagai macam rasa dan warna serta cara bergerak dalam mengolah marketing. Ada yang sifatnya aku membawa demi kemajuan diriku sendiri. Ada yang membawa nama bangsa. Ada yang berpikir ngapain aku repot-repot mikirin orang. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak untuk memberikan bimbingan kepada kami, khususnya kepada kami, karena kami pedagang asongan. Kalau saya orang marketing itu gini. Yang Bu. baik itu bagaimana Pak? Loh, ya. Apa sepak terjangnya orang marketing itu bermain dalam rule yang baik? Loh, kan balik lagi kita tuh mesti punya diferensiasi. Ini aja. Pilihan. Kita mau jadi orang yang ngacu ya sudah, kita mau posisikan diri sebagai orang ngacu. Atau kita mau memposisikan diri sebagai orang yang bekerja untuk bangsa dan negara. Ada lagi orang yang bilang, enggak lah, gue cari untung aja. Ada lagi begini Pak, dia sifatnya yang penting
gue maju, gue nggak mikirin perasaan orang. Jadi itu pilihan. Kalau buat orang marketing itu silakan aja milih, tapi ada konsekuensinya loh. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya pasti. Dan PDB ini kan pilihan loh, harus cocok dengan segmennya. Kayak tadi BNI tadi, kalau mau BNI itu dengan segala macam itu mau dimasukkan target-target yang nggak karuan ya nggak bisa. Kalau kita mau memposisikan diri sebagai pembela bangsa, gitu. Sopo segmennya yang cocok untuk itu. Nah semua orang Indonesia juga senang sama orang yang membela bangsa. Pahlawan kesiapan, 30.000 orang di sini ini juga macam-macam gitu. Iya kan? Jadi marketing itu memang mulai dari 4C, kita melihat pesaing kita siapa, customer kita siapa, perubahannya apa, terus masuk PDB pilihan dengan masing-masing konsekuensinya, terus milih segmen yang tepat, Bu. Ada lagi belakang. Ya saya berusaha memuaskan beberapa orang supaya dari jauh-jauh nanti ada kesempatan, silakan. Yang ngomong-ngomong soal kejujuran, kalau dulu di Friendster kan namanya masih nama-nama alay Pak, yang gue super gaul lah, terus yang Harry Potter 171717. Ya. Nah sekarang di Facebook kebanyakan sudah memakai nama asli, dan ketika kita mencoba mengganti nama, Facebook langsung ngasih peringatan apakah ini benar nama Anda. Terus kalau misalnya nama saya berdasarkan ditolak, nah itu ada pengaruhnya nggak Pak sebagai di dalam marketing yang untuk orang-orang yang suka pakai Facebook sebagai alat marketing gitu, kejujuran itu? Facebook itu juga mendiferensiasikan dirinya dari yang lain. Ya kan? LinkedIn itu juga lain lagi. Karena orang nggak bisa sembarangan harus masukkan semua loh. Twitter lain lagi. Nah sekarang kenapa Twitter menjadi top? Karena lebih gampang. Cuma 140 karakter. Bas itu keluar gitu. Jadi di dunia social networking ini ya sama saja sebetulnya. Mereka saling bersaing, mereka saling melihat kompetitornya siapa, mereka melihat customernya bagaimana, change teknologinya yang memungkinkan apa, kemudian mereka menentukan PDB-nya masing-masing. Gua nggak mau kayak Facebook, Twitter ngomong gitu. Gua 140 karakter aja, ringkes saja, jadi teknologinya nggak usah modal banyak-banyak kayak Facebook. Facebook kan setengah mati bikin kayak Facebook itu. Duit masuk terus dikerocok. Toh sekarang Twitter jadi beda. Tapi segmen siapa yang senang Twitter, segmen siapa yang senang Facebook, nggak bisa juga semua akan dipaksa senang Facebook, nggak bisa juga semua senang LinkedIn. Jadi marketing itu pilihan sebetulnya, PDB itu. Coba lihat aja, siapa yang sukses, itu siapa yang pintar mendiferensiasikan diri dari yang sudah ada. Dan mempertahankan diferensiasi itu, dan bila perlu diferensiasi itu ditambah terus. Karena kalau diferensiasi itu di catching up sama orang, sehingga kita tidak ada diferensiasinya lagi, kita mesti cari lagi diferensiasi yang baru. So kalau enggak, ya kita akhirnya jadi komoditi juga. Jadi me too namanya. Kalau dalam marketing namanya me too. Ada lagi? Nih. Terima Pak. Menyambung yang contoh kasus perusahaan yang profit oriented dan public tadi Pak. Yang satu kan memang body shop ya masalah. Dia ingin mencari profit. Yang satu lebih memuaskan. Enggak, kalau body shop itu mengatakan gua dua-duanya. Ya. Pertanyaan saya memang seperti itu. Itu kan sesuatu yang bertentangan. Artinya untuk publik dia harus share kan. Kalau untuk profit dia harus hemat. Bisa dimeritkan sama body shop. Pertanyaannya ya memang bagaimana lalu? Itu body shop itu kan luar biasa. Apakah memang itu sebuah diferensiasi, Pak? Nah, itu 3.0 itu akannya menuju ke situ semua. Itu visi saya ya. Kalau kita ngomong 3.0. Perusahaan itu nanti tidak perlu melakukan CSR lagi, tetapi pada waktu body shop itu membeli bahan baku, sebisa mungkin dia tidak membeli dari supplier yang besar, tapi dia mendidik orang-orang native untuk menanam, kemudian dia beli dari orang itu. Itu sudah CSR-nya dia. Walaupun lebih susah kan, beli dari orang kecil itu kan lebih susah, barangnya tidak standar dan sebagainya. Itulah Dharma Anita Roddick. Karena itu dia bilang, I don't need to do CSR because body shop is a business entirety and at the same time body shop is an NGO. Pak, ada 3 masa. Masa pertama ketika perusahaan itu benci sama NGO, NGO benci sama perusahaan. Ini namanya era polarisasi. Era kedua, era kompromi. Perusahaan boleh melakukan apa saja, sekian persen dialokasikan untuk NGO. NGO kompromi juga sama perusahaan. Dia tidak nyerang perusahaan itu asal dia dikasih bagian. Tapi itu era ketiga, era integrasi. 100% perusahaan, 100%
NGO. Nah, kita katakan di dalam buku 3.0 itu, akhirnya perusahaan itu akan menuju itu semua. Rotok nekat ya. Aku lah memang gendengan dari dulu. Nekat. Nah, tapi akibatnya sekarang waris sekali. Buku ini belum keluar tapi sudah diminta translation right-nya. Karena kita argue di situ. CSR is dead gitu. Ngamuk orang CSR. Ngamuk. Loh iya CSR is dead, saya bilang CSR is PR ya. Mesti berani gitu, kalau udah gitu enggak jelas juga PDB saya. Ini kayak buku-buku biasa ini. Untuk membedakan supaya buku saya menjadi different dari yang lain, saya harus berani bilang CSR is dead. Seperti 12C itu, ketika saya bilang di web marketing, saya bilang nanti pada satu ketika Anda akan melihat bahwa ini jijik semua ini. Ini menjijikkan ini. Kata-kata ini saya mengatakan di dalam 12C. Bahwa di web marketing, bahwa ini menjijikkan semua ini. Oh, ya apa sih? Oh, tambahan ini. Ini menjijikkan semua ini. Kata-kata yang di kiri ini. Nah, ini Philip Kotler bingung. Nah, ini. Nah, ini menjijikkan semua ini nanti. Ini nanti ganti ini semua ini nanti. Aku mesti berani bilang gitu. Kalau nggak gitu bukuku ya sport doain nih. Makanya tadi ada tanya, lo Blue Ocean itu apa? Blue Ocean itu udah ada apa-apanya. Blue Ocean strategi itu cuma diferensiasi. Blue Ocean itu diferensiasi. Red Ocean itu berarti komoditi. You don't have any differentiation. Blue Ocean itu Chan Kim dari INSEAD itu ngajari gimana cara mendiferensiasikan diri dari orang lain. Diferensiasinya bisa di packaging, bisa di apa, tapi nggak lebih dari diferensiasi itu satu D itu toh sebetulnya. Tapi di dalam buku di marketing, aku mengatakan ini nanti coret semua ini. Branding ini akan menjijikkan nanti pada satu ketika. Karena branding itu bujuki wong. Tapi kalau karakter itu nggak bujuki orang. Gitu. Ada lagi? Ya. Iya, makasih. Mungkin dua lagi ya. Saya kan basic saya mahasiswa teknik nih Pak. Ya. Sekarang kesan umum orang kan investasi waktu itu banyak dihabiskan untuk membangun kapasitas. Pada akhirnya belum tentu kalaupun jadi dia laku. Teknik atau teknologi yang kita karena nggak bisa PDB-nya itu. Nah, artinya apa mungkin dibarengkan membangun capacity teknologi, tapi di saat yang sama pun memarketkan teknologi tersebut? Enggak, Anda belajar dulu basicnya. Menurut saya mesti belajar dulu basicnya. Saya kan dijemput sama Mas apa itu yang belajar waste management itu mau jadi PhD. Ini orangnya Pak. Ini orangnya Pak. Aku bilang sama dia. Waste management itu mesti dikuasai, tapi itu masa depan. Tapi waste management yang kemana? Terus dia bilang, bukan ke kota-kota Pak. Waste management saya sudah mikir nanti ke real estate. Nah, that's good. Berarti dia sudah menentukan target marketnya. Jadi kalau dimasukkan 9 elemen tadi, segmentation targetingnya itu udah diukur. Sebab PDB percuma, waste management banyak orang ngerti waste management. Tapi waste management yang kayak apa gitu. Spesialisasi lagi loh. Jadi makanya aku bilang sama beliau, Anda mesti ngerti sosiologi, mesti ngerti antropologi. Kita orang marketing ini sekarang belajarnya sosiologi, antropologi, psikologi. Nah, kalau nggak ngerti itu semua sudah habis kita sekarang. Karena kita nggak ngerti, kita menganggap diri kita pintar gitu, padahal customer mikirnya lain gitu, ya. Jadi nggak apa-apa, belajar dulu kapasitasnya. Tapi jangan lupa, at the same time Anda mesti ngeliat dulu segmen mana yang mau diambil. Ya, silakan. Ya. Ini Pak, saya juga backgroundnya dari teknik. Kebetulan saya kemarin sedikit dapat amanah di NGO atau OTB, organisasi tanpa bentuk. Yang sekarang itu memang tanpa bentuk semua. Powerful-nya tanpa bentuk. Yang berbentuk itu malah lemah sekarang. Yang 4C-nya itu Pak, yang langsung disikat sama orang ya toh. Yang 4C-nya itu yang tadi kompetitornya itu apakah memang harus ada? Kebetulan organisasi ini kayaknya karena nggak ada kompetitor agak-agak kurang pelayanan atau bagaimana? Complacent akhirnya. Kalau ada kompetitor complacent biasanya. Iya kan? Kayak semua organisasi pemerintah itu kenapa kok susah melayani orang? Karena merasa nggak punya kompetitor. Apakah harus diciptakan kompetitor? Harus mencari kompetitornya siapa. Kalau nggak ada kompetitornya, nggak mungkin punya semangat melayani customer. Sudahlah, percaya saya. Cari. Saya dulu sama polisi ngajari opo. Beneran Anda nggak punya kompetitor. Polisi tidur. Polisi patung, mulai guyon. Polisi cepet,
Nah, orang lebih lebih kasihan sama polisi cepek karena dia jujur, nggak pernah minta duit dia toh. Nah, Anda sembunyi kan? Aku nek ngajar kan gak apa-apa lah, jenderal-jenderal itu ya Anda kan sembunyi. Ayo ngajari anak gua suruh store dan sebagainya. Nek polisi cepek kan jujur tak bilang gitu. Kalau di Bali, lo yang temen-temen ono polisi adat itu apa namanya? Pecalang. Pecalang itu lebih dihormati daripada polisi biasa. Baru ngelihat. Tapi kalau polisi lalu lintas ya langsung di LHJR itu. Saking takutnya SIM STNK BPKB diambil instansi lain, ya mumpung dorong ya toh. Lahan nih gue ya toh. Jadi ya customer di servis habis-habisan. Akhirnya DPR ngeliat juga. Loh iya ya, hebat juga ini polisi. Daripada nanti diberikan orang lain belum tentu segini ya toh. Wes iki ae wes. Oh no ya toh. Walaupun tidak sempurna tapi lumayan gitu ya toh. Oke, terakhir ya. Iya NGO dari Citibank terus pindah NGO ya. Ya sekarang saya atas nama Indonesia Committee in Japan kayaknya seems like kita on the right track, tapi kayaknya 12 ini adalah elemen yang kita belum incorporate, jadi mungkin ini akan berguna bagi kita. Saya punya pertanyaan mengenai 3.0 yang buku yang bakal dipublish. Ini kan Bapak IQ, intellectual quotient, and then after that emotional quotient and spiritual quotient. Is there any going to be like 4.0? Berikutnya, dan kalau misalnya iya pun, apakah elemen itu? Oh, nggak ngerti aku. Aku belum sampai situ. Nanti tahun 2020 ini model ini saya berani mempertanggungjawabkan ini nanti akan bertahan sampai 2020. Makanya film 2012 itu kan barusan ngetop di Indonesia. Aku barusan keluar Magnus Conference tak gambar tulisan itu fotonya 2012. I believe 20 and 12 will not be the end of the world, but maybe the end of legacy marketing. Terus tak gambar kapalnya Nabi Nuh itu, tak kasih buku-bukuku. Marketing 3.0 jalan. Ini buku ini mesti diangkut. Dan aku selalu bilang aku udah tahu, sorry, nggak bisa bayangin. Karena sekarang bayangin, semua itu teknologi kok sekarang. Coba lihat model saya yang di atas kan teknologi. Yang menyebabkan horizontal ini juga teknologi. Aku udah bisa bayangin 2020 itu teknologi sudah dicampur sama biologi sembarang kan kira-kira. Wis gak karu-karuan. Marketing pasti berubah lagi. 4.0 mungkin sudah 6.0 lah ngerti aku misalnya. Ya, tapi sementara duduk sini di Sierra. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Mas terakhir. Saya dari ICJ juga. Ya. Kebetulan saya punya perusahaan startup sendiri di sini, anak perusahaan dari eBay. Saya cuma mau tanya, tadi legacy marketing dari branding jadi karakter. Itu kalau perusahaan-perusahaan di Jepang itu kan untuk branding mereka biasanya punya logo, tapi mereka juga punya namanya maskot. Ya, itu sudah setengah karakter tuh. Itu sudah setengah karakter. Sudah setengah karakter. Jadi gini loh, bedanya brand sama karakter. Kalau karakter, you must create a story. You must create manga. Sebab tanpa story, Anda tidak akan ada karakter. Ini ada story-nya, Michelle ini. Dia baru dinobatkan menjadi the greatest brand in the century. 100 tahun lebih. Karena apa? Dia tidak kaku. Kenapa Disneyland itu begitu hebat? Karena dia punya banyak karakter. Dan kenapa Mickey Mouse karakter itu kok bisa dibikinkan movie sama dia? Jadi nanti caranya membuat brand yang kuat itu adalah lewat cerita. Jadi sebaiknya logo dan maskot itu jadi satu ya? Harus. Dan logo itu sekarang tidak seperti harus fix kayak zaman dulu. Habis ini konsultan logo itu udah laku semua. Oh iya. Habis ini yang laku itu adalah tukang cerita yang bisa membuat cerita. Ini kan berubah terus, tapi Anda tahu. Satu contoh lagi yang bagus itu W Hotel. W. Aku di Mexico City nginep W, aku di Santiago nginep W, tak Uber terus W itu. Soalnya tiap W itu beda semua, tapi karakternya sama. Is simplicity, is rebellious, a little bit rebellious, rada uraan dikit, masuk hotel suaranya keras, ada bar di situ, tapi you will know it, that is W. Sorry ya, aku mesti berangkat. Kalau tidak itu bisa nginep sini lagi. Bapak, terima kasih, kita sangat menghargai. Ini ibu ini loh, tidak ada ibu ini, tidak ada seminar ini loh. Kita tadi Pak, terakhir yang kita
ingin put in our mind strong connectivity Bapak ya. Saya rasa tahun ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kita para yang sudah lama tinggal di sini kayak Pak Amir dan semua, dan terima kasih sekali kepada KBRI yang kesempatan seperti ini kita haus sekali Pak Sahrul, setiap saat bisa get together berkumpul di aku mana dikirimi tiket aja. Dikasih lunch, dikirimi tiket kayak hotel. kita dari rekan-rekan IBFG sendiri yang baru saja sebelumnya sudah merintis untuk membuat suatu paguyuban, tapi akhirnya sudah ke Indonesia Business Forum in Japan yang lahir di Sekolah Rakyat Indonesia. Kita kumpul pada bulan Oktober yang lalu Pak. Jadi someday Pak, mudah-mudahan ini bisa semakin banyak dari Kansai area, dari Sapporo, Hokkaido dan semuanya bisa membuat suatu kekuatan Dan connectivity. Ya, dan Itu namanya social connectivity. akhirnya kita muncul. Tapi yang penting jangan connectivity di antara orang Indonesia tok, Betul Bapak. Apalagi kalau segmennya segmen orang Jepang, yang mesti berani masuk community mereka, berani ikut minum sama mereka, ngerti budaya mereka, apa yang tabu, apa yang enggak, doing conversation sama mereka, co-creation sama mereka, ya loh, doing currency sama mereka, communal activation sama mereka, ya semua 12C itu dah. And then you clarify who you are gitu. Oh, aku tadi malam habis-habisan tanya Pak Tulus sama Pak Ridwan, ya Pak ya. Pertama gak direken gini. Tapi lama-lama, aku cuma punya waktu berapa kemarin? Jam 5, jam 8, ya 2-3 jam. Ngomong terus aku, ngomong, nggak gampang meyakinkan orang Jepang ya Pak Kuroda ya. Kemarin sama si Batasan juga gitu, pertama kali masuk itu, wah dia lihat saya ini kayak, ini bukunya siapa katanya dia, tapi lama-lama dia nyalamin saya, wah congratulations katanya waktu Bapak ke toilet, Pak Sibata langsung bicara sama Pak Kuroda, siapa Hermawan Kertajaya? Pertama udah gampang, convincing orang Jepang. Tapi kita konsultannya Lexus di Indonesia, wah ceritanya panjang lagi benar. Gimana kita bisa meyakinkan orang Jepang, tapi kita masuk Om ya. Masih ada penutupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan assalamualaikum, penutupan mesti wassalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sebelum ini pribadi tempat, sekali lagi ini kesempatan langka, saya tidak akan menyimpulkan apa-apa. Pak, ini ada usulan, apakah Pak ini boleh? Silakan. Kedua, apakah nanti kalau ada pertanyaan melalui email, apakah Bapak bersedia menjawab? Itu. Nggak apa-apa. Teruskan aja. Kalau bukan saya yang jawab, ya ada yang jawab atas nama saya. Kemudian mari kita berikan applause yang sangat meriah. Semoga sukses, Pak. Semoga sukses memasarkan nasihat. Saya berangkat,